Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himan Suwarno dengan NPM 245201175. Di sini saya akan membahas bab kedua, bagian ketiga atau bab ketiga, bagian kedua mengenai subjek hukum. Yang pertama, hukum tentang orang. Apa itu hukum tentang orang? Hukum tentang orang sendiri itu pada dasarnya mengatur antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Pada dasarnya, hukum orang itu mengatur tentang hak dan kewajiban satu subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Kenapa? Karena subjek hukum sendiri itu menjadi sebuah penyandang atau pendukung hak dan kewajiban dari sebuah subjek hukum. Yang artinya, sebuah subjek hukum itu memiliki hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh orang dalam hukum. Nah, dalam hukum perdata sendiri, yang namanya orang itu, misalnya dalam KUHP, orang itu menyangkut orang in personil atau orang dalam subjek hukum. Nah, pembahasan dari contoh hak dan kewajiban dari subjek hukum sendiri itu, contohnya nih, untuk haknya sendiri yang diatur di pasal 2 KUHP. Contohnya nih, seorang ibu yang mengandung, ketika ayahnya meninggal atau dalam kandungan itu ayahnya meninggal, ya kan? Nah, bayi yang di dalam kandungannya itu harus sudah diperhitungkan sebagai ahli waris. Jadi bukan berarti kayak bayi itu dalam masih kandungan, kayak dia itu langsung tidak diperhitungkan sebagai ahli waris, sudah dicoret. Yang diperhitungkan sebenarnya sudah lahir saja. Nggak seperti itu. Jadi seseorang itu sudah dinyatakan sebagai subjek hukum dalam kandungannya, asalkan ada syarat-syarat atau kehendak-kehendak yang sudah memenuhi. Gitu. Jadi seorang bayi tersebut akan diperhitungkan sebagai salah satu ahli waris, asalkan bayi tersebut sudah lahir atau lahir tanpa ada gangguan, kayak misalnya ada keguguran atau kayak meninggal. Nah, ketika bayi tersebut meninggal atau mengalami keguguran, maka hal ini tidak akan terjadi. Jadi kayak pertimbangan ini nggak bakal diurus lagi. Tapi sebelum hal-hal buruk tersebut terjadi, seorang bayi yang dalam kandungan itu harus sudah diperhitungkan sebagai ahli waris ketika ayahnya meninggal. Nah, untuk contoh kewajibannya, contohnya itu ada di pasal 3 KUHP. Jadi maksudnya gimana? Di perdata sendiri itu tidak ada yang namanya kematian hukum atau kematian perdata. Maksudnya, contohnya kayak ketika seseorang itu mempunyai tanggungan, seperti dia itu memiliki piutang. Jadi ketika dia mati atau meninggal, bukan berarti kewajibannya untuk membayar hutang tersebut ikut mati atau ikut hilang sama orangnya. Jadi pada dasarnya orang yang dihutangi atau merasa atau punya bukti gitu kalau dia itu dihutangi oleh seseorang tersebut, maka orang tersebut memiliki hak untuk menagih hutangnya kepada ahli waris dari orang yang berhutang. Jadi hal ini tuh bisa terjadi atau terus berlangsung secara turun-temurun. Jadi dari ahli waris ke ahli waris ke ahli waris ke ahli waris sampai hutang tersebut sudah dilunaskan. Nah, tadi itu kan saya membahas tentang hukum perdata itu dengan subjek hukum, ya kan? Hukum perdata sendiri itu membahas tentang hukum orang dan yang lainnya, tapi hukum orang sendiri itu secara rinci, secara langsung itu membahas tentang domisili, catatan sipil, sama cakupan orang dalam hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan cakupan orang dalam hukum atau kecakapan seseorang dalam hukum. Nah, kecakupan seseorang dalam hukum itu sebenarnya diatur dalam banyak pasal-pasal KUHP.
Kayak misalnya pasal 1330 KUHP dan pasal 330 KUHP yang menyangkut tentang usia seseorang. Nah, maksud saya di bawah umur. Kecakupan seseorang dalam hukum sendiri itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Contohnya nih kayak yang pertama, sudah dewasa. Umur dewasa di Indonesia itu sekitar 21 tahun. Yang kedua, tidak dalam masa perwalian. Yang kedua, ketiga tidak dalam masa pengampuan. Dan yang keempat itu sudah menikah. Jadi untuk janda atau duda itu yang sudah pernah menikah, mereka itu dianggap sudah cakap hukum. Nah, sebenarnya cakupan orang yang dewasa dalam hukum itu dibagi menjadi macam-macam sesuai dari keperluannya atau dalam cakupannya. Sepertinya contohnya kayak dalam pemilu sendiri, orang itu sudah bisa memilih ketika umurnya sudah mencapai 17 tahun, karena anak-anak umur 17 tahun itu sendiri sudah bisa membuat KTP dan SIM. Nah, contoh lain itu ketika seseorang ingin mendaftar menjadi guru, umur minimalnya itu sekitar kurang lebih 18 tahun. Nah, dalam hukum adat tersendiri itu diatur secara berbeda. Jadi, asalkan seseorang itu sudah bisa melakukan hal-hal atau tanggungan-tanggungan orang dewasa seperti mendapatkan penghasilan, bekerja. Untuk murid sendiri bisa seperti melakukan urusan rumah tangga, mengatur atau merawat seorang anak, mereka itu sudah bisa dianggap dewasa dalam hukum adat. Nah, badan hukum tadi sudah subjek hukum sebagai orang impersonil, sama sekarang subjek hukum. Subjek hukum sendiri itu punya syarat-syarat saat dibentuk. Ada syarat formil, material, dan lain-lainnya. Syarat material sendiri itu maksudnya badan hukum itu harus memiliki kekayaan atau harta. Maksudnya kekayaan atau harta itu simpelnya seorang badan hukum itu harus punya kekayaan atau harta sendiri yang dibedakan dengan harta pribadi anggotanya. Jadi nggak bisa dibagi. Jadi nggak bisa disatukan. Jadi kalau sebuah badan hukum itu nggak punya harta kekayaan tersendiri, berarti badan hukum tersebut belum mencakupi syarat-syarat paling dasar untuk badan hukum itu bisa berdiri. Yang kedua ada formil. Contoh dari syarat formil itu, badan hukum itu harus punya tujuan. Contohnya kayak tujuan untuk mendapatkan anggota, mensejahterakan anggota, mendapatkan laba atau profit. Selanjutnya, badan hukum itu harus punya kepentingan dan harus punya struktur organisasi. Sesuai namanya, struktur organisasi itu, badan hukum itu harus terstruktur dari atas sampai bawah, ada tingkatannya. Itu kenapa jabatan di sebuah perusahaan atau badan hukum itu termasuk dalam golongan struktur organisasi. Nah, yang kedua, selanjutnya, badan hukum sendiri itu bisa dibagi melalui aspek-aspek. Dari aspek kewenangan sendiri, badan hukum itu dibagi menjadi dua. Ada badan hukum publik dan privat. Badan hukum publik itu contohnya kayak badan hukum pemerintah, kayak pemerintah daerah atau hukum tata negara. Jadi badan hukum publik itu mengatur antara seorang warga negara dengan negara. Sedangkan kalau hukum privat dengan badan hukum privat itu, pada dasarnya badan hukum privat itu adalah sekelompok orang yang mengaturkan sebuah perjanjian kerja demi mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau dari tujuannya tersendiri, badan hukum itu dibagi menjadi 3 yang saya tahu. Yang pertama untuk mendapatkan laba, contohnya kayak PT. Yang kedua tuh untuk mencapai kesejahteraan anggota yang saya sudah sebutin tadi, contohnya kayak koperasi. Yang ketiga tuh untuk mencapai suatu tujuan ideal. Biasanya tuh badan hukum yang tercakup itu kayak badan hukum keagamaan. Nah, sebenarnya di KUHP tersendiri itu diatur di pasal 1653 tentang badan hukum yang dibagi-bagi menjadi 3. Dibentuk pemerintah itu kayak BUMN, diakui oleh pemerintah itu contohnya kayak PT atau koperasi. Dan yang ketiga itu sosial. Contoh-contoh dari badan hukum ini tuh kayak
yayasan pendidikan atau yayasan sosial. Nah, subjek hukum itu memiliki kewajiban domisili. Maksudnya sebenarnya itu untuk mempermudah saja, kayak baik itu negara atau warga negara untuk menentukan atau menemukan lokasi dari badan hukum atau subjek hukum tersebut. Kayak tempatnya di sini, lokasinya di situ. Nah, secara pembagian sendiri, domisili itu ada tempat tinggal atau yuridis yang diatur di KTP. Yang kedua ada tempat tinggal diam. Jadi maksudnya tempat tinggal diam itu, contoh ada seorang subjek hukum atau orang yang bertempat tinggal atau yuridisnya di KTP-nya itu di Lampung, tapi beliau ini banyak kerja atau banyak adanya itu di Padang. Jadi secara KTP atau secara yuridis dia bertempat tinggal di Lampung, tapi tempat diamnya itu di Padang. Yang ketiga ada tempat pilihan. Di Indonesia sendiri itu subjek hukum atau warga negaranya itu tidak dibatasi. Dia tuh bebas mau bertempat tinggal di mana asalkan memenuhi syarat persyaratan. Selanjutnya itu ada domisili yang berdasarkan tempat ikutan. Jadi subjek hukum yang belum memenuhi syarat untuk memilih tempat domisili atau belum dewasa, domisili mereka itu mengikuti walinya atau orang tuanya, pokoknya orang yang mereka ikuti. Jadi kalau orang tuanya itu berdomisili di Semarang, maka anak-anaknya juga ikut berdomisili di Semarang sampai mereka cukup usia atau sudah pindah rumah, atau sudah menikah, atau sudah dewasa, mereka sudah memiliki domisili tersendiri. Saat ini sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau suara saya kurang keras, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.